Maka langit dan bumi serta segala isinya selesai diciptakan. Menjelang hari ketujuh, Allah menyelesaikan pekerjaannya, dan pada hari ketujuh, Dia mulai beristirahat dari semua yang Dia kerjakan. Kemudian, Allah memberkati hari ketujuh itu dan menyatakan hari itu suci, karena pada hari itu Allah beristirahat dari pekerjaannya untuk menciptakan semua yang Dia kehendaki. Itulah sejarah langit dan bumi pada waktu semuanya diciptakan. Pada hari Allah Yehuwa membuat bumi dan langit. Di bumi belum ada semak di padang, dan belum ada tumbuhan yang bertunas, karena Allah Yehuwa belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengolah tanah. Tapi ada kabut yang naik dari tanah dan membasahi seluruh permukaan tanah. Kemudian Allah Yehuwa membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi orang yang hidup. Selanjutnya Allah Yehuwa membuat sebuah taman di Eden ke arah timur, dan di sana Dia menaruh manusia yang Dia ciptakan itu. Lalu Allah Yehuwa membuat tanah menumbuhkan pohon-pohon yang indah dan yang buahnya bisa dimakan, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai yang mengalir dari Eden untuk mengairi taman itu, dan dari sana sungai itu terbagi menjadi 4 sungai. Yang pertama bernama Pision. Itulah sungai yang mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat adanya emas. Emas di tanah itu bagus. Di situ juga ada getah wangi dan batu oniks. Sungai yang kedua bernama Gihon. Itulah sungai yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai yang ketiga bernama Tigris. Itulah sungai yang mengalir ke sebelah timur Asiria. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Allah Yehuwa menempatkan pria itu di Taman Eden untuk menggarap dan mengurus taman itu. Allah Yehuwa juga memerintahkan pria itu, "Buah dari setiap pohon di taman ini boleh kamu makan sepuasnya. Tapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan, karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati." Lalu Allah Yehuwa berkata, "Tidak baik kalau pria itu terus sendirian. Aku akan membuat seorang penolong bagi dia, sebagai pelengkap baginya." Allah Yehuwa membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala binatang yang terbang. Lalu Allah membawa mereka kepada pria itu karena ingin tahu sebutan apa yang akan Dia berikan kepada mereka. Sebutan apapun yang Dia berikan akan menjadi nama setiap binatang itu. Maka pria itu menamai semua binatang peliharaan, binatang yang terbang, dan setiap binatang liar. Tapi bagi pria itu tidak ada penolong yang bisa menjadi pelengkap baginya. Maka Allah Yehuwa membuat pria itu tidur nyenyak. Sementara dia tidur, Allah mengambil salah satu rusuknya, lalu menutup bagian itu dengan daging. Dengan tulang rusuk yang dia ambil dari pria itu, Allah Yehuwa membuat seorang wanita dan mengantarnya kepada pria itu. Lalu pria itu berkata, "Inilah akhirnya tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan disebut wanita, karena dari pria dia diambil." Itulah alasannya seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan terus bersama istrinya, dan mereka akan menjadi satu. Pria itu dan istrinya tetap telanjang, tapi mereka berdua tidak merasa malu.